Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah tempat wisata yang wajib dikunjungi. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia juga menjadi kelebihan tersendiri, khususnya dalam menarik wisatawan mancanegara. Mulai dari pesona pantai yang memanjakan mata hingga wisata hutan mangrove yang bisa mengedukasi wisatawan, Pulau Bintan yang dapat menjadi pilihan bagi Anda untuk berkelana. Pulau Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau sebagai pulau terbesar di Kepulauan Riau. Melebar dari Selat Malaka ke Laut China Selatan, pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan berbagai objek wisata kelas dunia. Iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan lokal maupun internasional. Inilah yang membuat sektor pariwisata Bintan terus berkembang hingga saat ini. Bintan tak hanya menawarkan keindahan alam semata, namun menyuguhkan keragaman alam yang luar biasa. Alam Bintan selalu memberi kejutan pemirsa bagi Anda yang ingin lepas dari kegiatan sesaat. Destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Bintan dapat menjadi pilihan. Seperti di tempat saya berada saat ini, saya berada di Pantai Trikora Madu 3. Dan bagi Anda yang kesini, Anda dapat menyaksikan langsung pesona Kabupaten Bintan yang sesungguhnya dan tentunya menyuguhkan pesona alam yang tidak kalah cantik. Pantai Trikora Madu 3 adalah objek wisata bahari yang ada di kawasan Malang Rapat, Kabupaten Bintan. Wisata ini tak pernah sepi pengunjung. Keindahan alam yang ditawarkan Pantai Trikora sanggup untuk menghipnotis mata. Aktivitas yang dapat dicoba ketika datang ke Pantai Trikora yaitu berenang. Perairan Trikora sangat aman dengan sapuan arus yang sedang. Berada di Pantai Trikora, saya benar-benar dimanjakan keindahan yang tiada dua. Bagi masyarakat Bintan dan sekitarnya, Pantai Trikora dapat menjadi wisata alternatif yang harus dikunjungi. Untuk dapat menikmati kawasan Trikora, pengunjung tidak dikenakan biaya loh, cukup membayar sewa parkir dan pondok yang digunakan saja. Hingga sore hari menyapa, Pantai Trikora terus menarik perhatian wisatawan. Sapuan ombak sedang dengan nyanyian ombak khas pantai menjadi alasan wajib bagi Anda untuk datang ke sini. Kini saya berada di tempat desa wisata yang dikelola langsung oleh BUMDes, Karang Taruna, kelompok sadar wisata dan juga masyarakat sekitar, yaitu ada di Desa Wisata Ekang Anculai. Saya akan melanjutkan perjalanan hari ini setelah melakukan istirahat yang cukup, tentunya di penginapan yang disediakan di Desa Wisata Ekang Anculai, yaitu di The Bambu. Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Destinasi wisata populer di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau bukan sekedar pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan laut biru yang jernih. Daerah ini ternyata memiliki sebuah desa wisata dengan pesona alam dan ragam atraksi yang menarik, namanya Desa Wisata Ekang Anculai. Desa Wisata Ekang Anculai terletak di Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadikan desa wisata ini sebagai percontohan desa wisata di Indonesia karena dikelola dengan kearifan lokal yang melibatkan masyarakat sekitar.
Melalui pembinaan yang diberikan oleh pemerintah dengan potensi-potensi yang ada menjadi bermanfaat serta lebih meningkatkan kelestarian dan kecintaan terhadap lingkungan alam, adat, dan budaya baik untuk masyarakat sekitar maupun yang berkunjung ke desa wisata Ekang. Hal ini juga diakui oleh Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, bahwa keberadaan BUMDes sebagai konsolidator usaha masyarakat dapat mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita misalnya ada BUMDesa yang mengembangkan ekonomi sirkular dengan fokus ketahanan pangan, mulai dari sapi, kemudian kambing, ayam, ikan, sayur mayur, itu adalah dalam satu kawasan yang begitu dikelola sedemikian rupa sehingga seluruh produknya bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan muter di situ. Desa Ekang Anculai ini juga mendapatkan predikat desa mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Artinya, Desa Ekang Anculai memiliki ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, mulai dari transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang cukup baik. Alhamdulillah kami dinyatakan menjadi desa mandiri, dan di Kabupaten Bintan baru Desa Ekang Anculai mendapat predikat desa mandiri. Saya menerima langsung piagam penghargaan serta lencana penghargaan tersebut dari Bapak Menteri Desa, yaitu Bapak Abdul Halim, didampingi oleh Pak Gubernur pada acara peringatan Hari Badan Usaha Milik Desa tingkat nasional di Hotel Agro di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang. Desa Wisata Ekang menawarkan sensasi wisata berbasis alam pedesaan. Tidak hanya belajar berkebun, wisatawan juga dapat menjajal ragam olahraga menarik, mulai dari berkuda, bersepeda, berenang, memanah, hingga bermain ATV. Di dalam lingkungan yang indah ini terdapat tenda premium dan kabin perkemahan yang nyaman, dan tentunya memiliki standar seperti hotel berbintang. Kebersihan dan kenyamanan menjadi keunggulan fasilitasnya. Beruntung banget nih hari ini saya bisa ngobrol langsung bareng Pak Iwayan Santika selaku founder Desa Wisata Ekang. Menurut beliau, desa wisata ini awalnya hanya bertujuan untuk masyarakat lokal saja sebagai opsi untuk berlibur. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Wayan tergerak untuk membuat penginapan yang anti-mainstream dengan tujuan reboisasi. Nah, jadi saya berpikir mungkin by the end saya tidak di sini lagi ataupun tempat ini tidak ada lagi kegiatan seperti ini, masyarakat mau nebang pohon, at least dia tebang, nanti tunggu lagi karena bambu kan tebang satu tumbuhnya banyak dan tidak perlu lagi menanam. Tapi kalau pohon saya tanam pasti kan habis begitu aja kan. Dan ini kita lakukan dengan beberapa teman dari Eropa Timur ya, seperti Italia, Prancis, itu bareng nanam. Ada kegiatan seperti itu dulu. Sejak beroperasi tahun 2018, keberadaan tempat desa wisata Ekang telah memberi dampak positif kepada masyarakat, seperti penambahan jumlah lapangan pekerjaan, perbaikan infrastruktur di sekeliling tempat wisata, hingga penguatan bagi badan usaha milik desa. Juga dari penguatan badan usaha milik desa, karena kita berbagi terhadap desa tersebut yang kita tuangkan dalam MUI yang saya bilang tadi, which is 10%. Jadi dari situ, dari BUMDes tersebut, dari dana-dana tersebut yang kita bersifat kolektif, yang kita transfer lewat bank daerah, ya kalau misalnya Bank Riau, kita transfer tiap bulan. Kalau setelah COVID ataupun semasa COVID dan sekarang ya mungkin saya tidak bisa berbicara banyak ya karena memang sepi ya, kalau dulu lumayan. Dari hasil tersebut, masyarakat bisa mendapatkan kayak yang contohnya dulu dia mampu melakukan penggemukan sapi 2-3 ekor sampai 5 ekor. Dengan ada dana tersebut, bisa si BUMDes bisa mendanai itu tersebut lebih gede lagi sehingga sampai bahkan 100 ekor. Terus ada juga nanti usaha-usaha lain seperti pertanian, pupuk, segala macam dibiayai. Jadi ini salah satu yang kita lakukan.
Ada satu kegiatan yang pantang untuk dilewatkan saat main ke desa wisata Ekang Anculai, yaitu tur hutan bakau Ekang Mangrove Park yang terbentang sepanjang 15 km. Ekosistem hutan bakau di sini masih sangat terjaga loh pemirsa. Pemirsa bisa menikmati tur selama kurang lebih 2 jam karena keberadaan sungai yang cukup panjang. Untuk pecinta wisata alam yang mau mencari ketenangan sekaligus menambah wawasan, wajib untuk coba aktivitas yang satu ini. Kawasan hutan mangrove bermanfaat untuk menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Pemirsa nggak perlu khawatir kalau datang ke hutan mangrove dan bertemu dengan ular ataupun hewan-hewan habitat hutan mangrove. Mereka nggak akan membahayakan kok, asalkan kalian juga tidak mengganggu habitat yang ada di sini ya. Ya pemirsa, lanjut dari tempat penginapan saya yang ada di Debambu, Desa Ekang Anculai. Saat ini saya tengah berada di Bintan Mangrove Discovery dan saya di sini kan telah dapat berkesempatan berbincang langsung dengan baik teman. untuk ada sejahtera bersama. Kita nggak usah tanya-tanya aja. Pak Widiono, apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Iya. Pak Widiono nih, terima kasih sebelumnya kita sudah dikasih kesempatan. Iya, makasih sama. Ini yang terbentang sepanjang 15 km, betul ya Pak ya? Siap. Ceritakan bagaimana awalnya bentuk mangrove ini hingga bisa dinikmati oleh para wisatawan yang akan datang ke sini Pak. Jadi pada mulanya kita punya keinginan gimana supaya alam kita ini bisa kita kelola dengan baik. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 kami kelompok Karya Sejahtera Bersama mendapat izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam waktu 35 tahun. Dan alhamdulillah akhirnya kami bentuklah satu kelompok wisata, dan syukur sekali kami juga bekerjasama dengan Desa Wisata Ekang. Nah inilah alhamdulillah pelan-pelan sudah berjalan baik, namun baru berapa dekade ini kan karena memang situasinya masih belum jadi masih kurang peminatnya karena belum terlalu tershare ke luar gitu. Baginya, hutan mangrove bukan sekedar untuk tempat wisata saja, melainkan memberi daya tarik dan menyediakan ekosistem yang asri sehingga membuat masyarakat yang datang merasa nyaman. Belum puas rasanya berkeliling di satu hutan mangrove saja, saya lanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu hutan mangrove Bintan di Sungai Sebong yang terbentang sepanjang 6,8 km. Di sini keindahan alam serta kemurnian daerah yang asri dan terjaga dengan baik menjadi salah satu alasan tempat ini diincar banyak wisatawan loh. Saat pertama datang ke sini, kalian akan disambut oleh sang pemandu, yaitu Pak Madi. Pak Madi akan menjelaskan kepada pengunjung sebelum menyusuri keindahan hutan mangrove dengan menggunakan speedboat. Area wisata Bintan Mangrove dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona asin, payau, serta tawar. Meskipun ini merupakan area wisata, nyatanya tempat ini juga dimanfaatkan sebagai ladang pekerjaan bagi nelayan yang menjadi penduduk sekitar di Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, jika pemirsa berkunjung ke sini, jangan heran ketika melihat wisatawan yang mampir di Kampung Kelong Seafood untuk menyantap makanan khas daerah Bintan. Selama tur pengunjung akan disuguhkan ekosistem yang masih terjaga, mulai dari berbagai jenis mangrove seperti Rhizopora, Burguera, Silecarpus, dan yang lain-lain. Itu arti hutan mangrove ini bagi saya itu ini semacam dunia lah, lengkap ada di sini. Segala sesuatu itu bisa kita jumpai di sini dalam arti untuk kehidupan saya sendiri ya. Karena saya pengalaman pribadi, saya dapat ilmu banyak sekali di sini tentang ilmu kepemanduan, kemudian tentang ilmu ekosistem ya, ekologi, kemudian sosial ekonomi masyarakat di sini. Saya pahamnya di sini di mangrove ini.
Jadi banyak sekali, bukan sekedar untuk pariwisata, tapi banyak sekali yang bisa kita ambil manfaat dari hutan mangrove itu, apa itu customer service, hospitality, kemudian apa itu safety. Nah, ini di mangrove inilah, karena memang kebanyakan tamu, terutama untuk berhubungan dengan pariwisata, tamunya itu atau pengunjungnya itu bisa dibilang 99,9%-nya itu dari asing. Jadi banyak sekali memang ilmu yang kami dapatkan di mangrove ini. Makin sore, suasana di sungai mangrove ini makin terasa sejuk dan menyegarkan. Apalagi masih banyak hewan yang bermunculan, ada monyet yang loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, hingga tiram yang menempel di akar mangrove. Menjelang matahari terbenam, perahu berbelok membawa saya untuk kembali ke daratan. Beginilah Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada kita akan keindahan alam, laut yang biru dengan pasir nan putih bergradasi dengan hijaunya hutan mangrove. Semuanya diberikan secara cuma-cuma untuk manusia. Semoga kita semua sudi untuk menjaganya. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan informasi berita pilihan selainnya dalam kanal GPR TV atau melalui media sosial gprtv.id. Pemirsa, dukung terus Migrasi TV Digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Mona Zarini pamit, selamat malam dan sampai jumpa.